Allah membekali manusia dengan berbagai macam potensi yang ada pada diri manusia. Saking sayangnya Allah. Diberi kecerdasan, diberi kepintaran, diberi pemikiran, diberi intuitif, diberi itu, diberi ini. Sayang Allah kepada makhluk. Maka aneh sekali kalau Allah saja sayang kepada. Kenapa kita tidak beribadah kepada Allah? Ibadah kita tidak mempengaruhi Allah, maksiat kita tidak mempengaruhi Allah. Apapun yang dilakukan oleh kita kembali kepada kita. Tapi betapa Allah Subhanahu wa taala sayangnya kepada makhluk. Dijelaskan semua. Pertama kita berbicara tentang kehidupan. Nanti aspeknya banyak, aspek kehidupan, aspek peribadahan, dan aspek-aspek yang lain. Aspek kehidupan memerlukan fungsi. Jadi hidup ini bukan hanya untuk hidup. Hidup kita ini bukan hanya untuk hidup. Ada kejelasan daripada fungsi hidup. Kalau Allah katakan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk hanya ibadah saja? Ya. Artinya apa? Seluruh aspek yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya harus menjadi dasar ibadah. Harus menjadi muara pada ibadah. Berarti pengabdian kepada Allah. Ngaji kita harus bermuatan ibadah, sekolah kita harus bermuatan ibadah, beraktivitas apapun kita harus atas dasar ibadah. Sangat simpel sekali untuk kita katakan santri mengaji motivasinya ibadah. Santri mengabdi esensinya ibadah. Santri berbakti esensinya ibadah. Semuanya hanya kepada Allah melalui ibadah. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liya'budun. Karena manusia dituntut fungsinya adalah untuk bisa melaksanakan ibadah, maka ibadah yang di jalan kita itu harus melalui apa? Melalui syariat, melalui ajaran yang jelas. Kalau ibadah di sini adalah merupakan di antara ibadah adalah sholat, kita sering katakan ibadah terbagi kepada dua, mahdoh dan goer. Harus ada kejelasan. Ibadah kepada Allah melalui sholat, sholatnya harus seperti apa? Berarti sholatnya harus seperti apa yang diajarkan oleh Allah. Oh, ternyata tidak ditemukan cara-cara sholat secara detail di dalam Al-Quran. Dijelaskan oleh Rasul. Sallu kama ra'aitumuni. Oh, ternyata tidak jelas juga. Ditemukan di dalam qaul ulama. Qaul ulama menjelaskan di dalam kitab-kitab fikih. Allah tidak menjelaskan. Ada sholat qobliyah, ada sholat ba'diyah sampai detail. Ada sholat hajat, sholat tasbih, sholat duha. Qiyamul lail mungkin ada. Fatahajat bihina filatallaka ansa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Ya. Aspek kedua dalam kehidupan itu, selain daripada fungsi, ada visi. Kalau tadi dikatakan manusia punya fungsi untuk beribadah. Visi manusia, liya'lamun, untuk mengetahui. Harus tahu manusia. Tahu mana yang benar, mana yang tidak. Mana yang baik, mana yang tidak. Makanya manusia diberikan oleh Allah berbagai macam kecerdasan. Allah membekali manusia dengan berbagai macam potensi yang ada pada diri manusia. Saking sayangnya Allah. Diberi kecerdasan, diberi kepintaran, diberi pemikiran, diberi intuitif, diberi itu, diberi ini. Sayang Allah kepada makhluk. Maka aneh sekali kalau Allah saja sayang kepada. Kenapa kita tidak beribadah kepada Allah? Apapun yang ada di sini adalah, apapun yang ada di dunia ini adalah, apapun yang diciptakan oleh adalah, semuanya adalah untuk makhluknya Allah. Jangankan manusia yang punya kebutuhan, yang begitu banyak kebutuhan, makhluk sekecil apapun Allah siapkan rezeki. Semuanya dari Allah
Subhanahu wa ta'ala.